Oke, kita bicara tentang sosiologi kelas 12, yaitu tentang kajian pustaka. Sudah siap kalian mengerjakan bab 2 tentang kajian pustaka? Jangan takut, kita lalui bersama. Saatnya kita bicara tentang kajian pustaka. Kalau kita bicara tentang kajian pustaka, kita harus sesuai dengan judulnya dan kita harus menyiapkan judul kalian. Sebagai contoh, tempatnya Antika. Sadran sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Asar, padusan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita bahas satu persatunya. Tempatnya Antika misalkan. Kajian pustakanya seperti apa? Sadran, kita menuliskan definisinya sadran itu kayak apa. Kemudian yang kedua, tentang pemberdayaan masyarakatnya. Definisinya yang akan ditulis. Dan yang ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi kondisi pemberdayaan yang seperti apakah di situ? Itu pula untuk padusan. Di matamu masih tersimpan selapsa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat, kau tetap. Kemudian kita bicara yang pertama adalah jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian deskriptif.
Kalau kita bicara tentang metode penelitian deskriptif, itu kita berusaha untuk menggambarkan siswa, menggambarkan objek atau yang subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya menurut Best tahun 82 halaman 119. Nah, ini ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kalau penelitian deskriptif kita bisa membandingkan antara 1, 2, 3 ini secara apa adanya tanpa kita menambah maupun kita mengurangi. Karena apa? Karena penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang berusaha membuat bukan hanya menggambarkan tapi menerangkan hubungannya, kemudian menguji hipotesanya, membuat prediksi, kemudian mengimplementasikan pada sebuah masalah, kemudian mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan membuat schedule atau interview atau kuesioner. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perbedaan kuesioner dengan wawancara? Kalau wawancara itu adalah wawancara itu kita bicara tentang segala sesuatu yang dengan omongan langsung tatap muka. Nah, sementara apa yang disebut dengan interview guide atau kuesioner itu adalah enggak, dia pakai tulisan. Dan kemudian di samping itu juga dia butuh dia pertanyaannya adalah tertutup. Kemudian pertanyaan tertutup dengan terbuka itu kayak apa sih? Kalau tertutup itu sudah ada jawabannya. Jawabannya ada A, B, dan C. A, B, dan C itu. Oke. Sekarang yang selanjutnya adalah penelitian. Kita bicara tentang metode komparatif. Di sini ada 3. Komparatif adalah digunakan untuk mengetahui apakah antara dua variabel itu terjadi perbedaan. Kata kunci di sini ada perbedaan, ya kan? Nah, kemudian 1, 2, 3. Apakah ada perbedaan saya antara 1, 2, 3? Oh, lebih cantik yang nomor 2. Itu adalah komparatif. Oh, lebih manis yang nomor 1. Itu komparatif. Nah, kita bicara ke yang lanjutnya, yaitu tentang korelasi. Nah, kalau kita bicara tentang korelasi, itu kita bicara bahwa penelitian menggambarkan 2 atau lebih fakta, 2 atau lebih, ya kan, dari sifat-sifat objek yang diteliti. Misal, penelitian itu kita bicara tentang penelitian itu adalah dia selalu tersenyum, ya. Kemudian dia menunjukkan satu fokus yang sama, ya kan? Nah, itu 1 dan 2 ini nanti digambarkan, diomongin sejelas-jelasnya. Kemudian yang ketiga ada kritik, ya. Nah, itulah yang namanya korelasi. Sekarang bicara yang lanjutnya adalah ekspos waktu. Ekspos waktu itu adalah sebuah penelitian tapi di masa lalu dia. Jadi penelitian yang masa lalu dianya itu kayak apa? Dia masa lalunya kayak apa juga. Kemudian dia masa lalunya kayak apa juga. Nah, kemudian dari 1, 2, 3 dihubungkan. Ada nggak hubungannya? Nah, itu namanya ekspos waktu. Oke.